anak-anak kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ketemu lagi dalam pelajaran PPKN bersama Ibu Niwayan Ari Astini. Hari ini, Ibu akan membahas materi tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Materi ini merupakan submateri dari bab 1, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah 1. Macam-macam kekuasaan negara. 2. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Indonesia sebagai negara merdeka menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia didasarkan atas pembagian kekuasaan yang disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembagian kekuasaan yang dilaksanakan sesuai nilai-nilai Pancasila merupakan ciri khas praktik penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Indonesia. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai contoh, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengerjakan soal-soal ujian sekolah secara mandiri. Nah, di sini peserta didik mematuhi perintah guru dengan mengerjakan soal-soal ujian sekolah secara mandiri. Kekuasaan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur rakyat mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Secara umum, kekuasaan negara diklasifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi lembaga negara. Macam-macam kekuasaan negara dicetuskan oleh beberapa tokoh, di antaranya 1. Kekuasaan menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dibedakan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan eksekutif itu adalah kekuasaan melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Nah, yang ketiga, kekuasaan federatif adalah kekuasaan melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, itu merupakan kekuasaan menurut tokoh John Locke. Tokoh yang berikutnya adalah Montesquieu. Kekuasaan menurut Montesquieu dikenal dengan istilah res politica. Menurut Montesquieu, kekuasaan negara dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan legislatif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membuat atau membentuk undang-undang. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan mempertahankan undang-undang dan mengadili pelanggaran undang-undang. Antara kekuasaan John Locke dengan Montesquieu sama-sama memiliki 3 pembagian kekuasaan. Yang membedakan adalah
Kalau di John Locke itu kekuasaan federatif. Sedangkan di Montesquieu kekuasaan yang ketiga yaitu kekuasaan yudikatif. Indonesia merupakan negara yang menganut trias politika. Akan tetapi, ajaran trias politika tidak secara utuh diterapkan dalam praktik kekuasaan pemerintahan negara Indonesia. Trias politika yang dikembangkan di Indonesia menggunakan sistem pembagian kekuasaan, sedangkan konsep pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yaitu pemisahan kekuasaan. Dalam sebuah praktik ketatanegaraan, tidak jarang terjadi pemusatan kekuasaan pada satu orang saja. Terjadi pengelolaan sistem pemerintahan dilakukan secara absolut atau otoriter. Untuk menghindari hal tersebut, perlu ada pemisahan atau pembagian kekuasaan agar terjadi kontrol dan keseimbangan di antara lembaga pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, kekuasaan legislatif, eksekutif, maupun yudikatif tidak dipegang oleh satu orang saja. Antara pemisahan dan pembagian kekuasaan memiliki konsep yang berbeda. Menurut Kusnardi dan Ibrahim menyatakan bahwa istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Dengan kata lain, pemegang kekuasaan negara yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya, berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi dan kerjasama. Setiap lembaga menjalankan fungsinya masing-masing. Contoh negara yang menganut mekanisme pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat. Berbeda dengan mekanisme pemisahan kekuasaan, di dalam mekanisme pembagian kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu memungkinkan ada koordinasi atau kerjasama. Mekanisme pembagian kekuasaan banyak sekali diterapkan oleh negara-negara di dunia. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Nah, sekarang bagaimana konsep pembagian kekuasaan yang dianut negara Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu 1. Pembagian kekuasaan secara horizontal, dan kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara horizontal yaitu pembagian kekuasaan menurut fungsi lembaga-lembaga tertentu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pembagian kekuasaan pada tingkat pemerintahan pusat berlangsung
antara lembaga-lembaga negara yang sederajat atau sejajar. Pembagian kekuasaan pada tingkatan pemerintahan pusat mengalami pergeseran setelah terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau yang dikenal dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pergeseran yang dimaksud adalah pergeseran klasifikasi kekuasaan negara yang umumnya terdiri atas 3 jenis kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, menjadi 6 kekuasaan negara. Nah, keenam kekuasaan negara tersebut terdiri dari 1. Kekuasaan konstitutif. Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Yang keempat adalah kekuasaan yudikatif atau yang disebut dengan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga yang kelima yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan yang kelima adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Kekuasaan eksaminatif atau inspektif merupakan kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Kekuasaan ini dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara, diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang terakhir yaitu kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter yaitu kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, itu merupakan pembagian kekuasaan secara horizontal. Nah, yang berikutnya, gue akan menjelaskan tentang pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di negara Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintahan kabupaten atau kota. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Hubungan antara pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten atau kota terjalin dengan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan oleh pemerintah pusat dalam bidang administrasi dan kewilayahan. Pembagian kekuasaan secara vertikal muncul sebagai konsekuensi sebagai diterapkannya asas desentralisasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah otonom atau provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat, seperti kewenangan yang berkaitan dengan 1. Politik luar negeri, 2. Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Justisi, 5. Agama, 6. Moneter dan fiskal nasional. Nah, hal ini sudah ditegaskan dalam pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang diperoleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Nah, anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Terima kasih.